Horikita Suzune. Kali ini gue bakal bahas fakta menarik Horikita Suzune dari cerita Classroom of the Elite. Nah, beberapa bulan yang lalu itu pernah gue buat tentang fakta menarik Karuizawa, dan sekarang itu gilirannya si Horikita. Saman untuk tim Horikita, absen di kolom komentar buat kalian yang tim Horikita. Dan langsung saja kita bahas tentang Horikita Suzune ini. Pertama kita bahas dari sikapnya si Horikita. Horikita tuh orangnya tuh sangat rajin dan serius, sikapnya tuh dingin, sedingin esnya Todoroki, dan jarang banget untuk berekspresi. Horikita tuh menganggap kalau semua teman sekelasnya adalah penggalang atau pengganggu bagi dirinya untuk naik ke kelas A gitu ya. Bahkan si Horikita tuh memandang rendah semua teman sekelasnya. Horikita cuma nampak sering berbicara dengan si Ainokoji doang di kelas. Alasan Horikita dimasukkan di kelas D karena si Horikita tuh nggak bisa diajak bekerja sama atau selalu ingin melakukan apapun sendirian ya. Sikapnya yang angkuh, merendahkan orang lain, dan menganggap semua teman sekelasnya adalah penghalang lah yang membuat si Horikita tuh ditempatkan di kelas D. Horikita sendiri tuh nggak menerima kalau dia itu ditempatkan di kelas D. Setelah itu si Horikita tuh berambisi untuk naik ke kelas atas. Horikita tuh punya ambisi yang sangat kuat untuk naik ke kelas A. Alasan Horikita punya ambisi yang begitu kuat untuk naik ke kelas A karena si Horikita tuh ingin diakui oleh kakaknya, yaitu si Manabu. Horikita tuh ingin mengejar sosok kakaknya, alias Horikita tuh ingin menjadi seperti kakaknya, dan agar kakaknya mengakui dirinya, Horikita pun menargetkan untuk naik ke kelas A. Horikita tuh benar-benar mengagumi kakaknya dan ingin menjadi seperti kakaknya. Kalau Horikita dibilang brokon sih mungkin enggak ya, mungkin lebih ke arah mengagumi, tapi ya terserah kalian menganggap Horikita brokon atau apalah, terserah ya. Kalau menurutku si Horikita tuh cuma sebatas kagum doang ya ke Manabu, bukan brokon. Nah, untuk ambisinya naik ke kelas atas, si Horikita tuh nggak segan-segan untuk menggunakan cara apapun untuk merangkak dari kelas D menuju ke kelas A, demi tujuannya untuk dapat diakui oleh si kakaknya. Horikita merupakan sosok yang cocok jadi pemimpin di kelas D. Orang yang paling cocok di kelas D selain Hirata yang dapat memimpin kelas adalah si Horikita ya. Horikita tuh selain pintar, dia juga tuh bisa dibilang cerdik dalam mengatur strategi untuk kelas saat ujian khusus diadakan. Kalau semisal Ainokoji di drop out dari sekolah, Horikita yang sekarang mungkin mampu membawa kelas D menuju ke kelas A, dan mungkin mampu menyaingi kelasnya Sakayanagi kelas A ya. Horikita mode short hair. Awalnya rambutnya Horikita itu kan panjang ya. Nah, itu ada alasannya. Alasan rambut Horikita panjang itu karena si Manabu dulu itu pernah bilang kalau dia itu suka rambut panjang. Karena mendengar itu, Horikita tuh memanjangkan rambutnya. Tapi pas Manabu mau lulus, Horikita tuh membulatkan tekadnya untuk enggak lagi mengikuti jejak si Manabu ini, dengan cara memotong rambutnya jadi rambut pendek atau short hair ya, untuk memperlihatkan tekadnya kepada kakaknya. Horikita yang sekarang itu udah nggak mengikuti jejak Manabu lagi dan memilih untuk membuka jalannya sendiri atau mencari jalannya sendiri. Awalnya Horikita yang ingin diakui oleh Manabu, sekarang Horikita ingin diakui dan dipercaya oleh Ainokoji setelah Manabu lulus. Horikita salah satu heroin yang paling berubah. Nah, berubah ke arah perkembangan yang pesat. Dari yang awalnya menganggap teman sekelasnya hanyalah beban dan pengganggu baginya, Horikita yang sekarang itu udah mulai melihat ke sekitarnya dan memperdulikan teman sekelasnya, serta juga si Horikita itu udah lepas untuk mengejar bayangannya si kakaknya. Horikita itu benar-benar salah satu karakter yang sering dapat development karakter, dan peningkatan karakternya tuh sangat signifikan gitu loh. Horikita itu selain pintar, dia juga merupakan seorang ahli bela diri dan sangat atletis tuh ya. Saat dulu Horikita tuh pernah ikut bela diri, jadi nggak heran kalau emang Horikita tuh jago belut serta sangat luas dalam olahraga. Dan untuk kemampuan akademiknya, Horikita tuh bisa pinter karena dulu dia tuh sangat rajin banget belajar. Motivasi Horikita giat belajar dari SD dulu ya untuk mendapatkan perhatian dari kakaknya ya. Horikita dan Ibuki adalah rival. Nah, semenjak mereka pernah baku hantam di pulau tak berpenghuni, mereka tuh sering bersaing setelah itu. Lebih tepatnya Ibuki yang memaksa Horikita untuk mereka bersaing dan melakukan pertandingan gitu. Contohnya banyak-banyakan poin gitulah. Dan ya kalau dilihat mereka adalah rival yang sangat sepadan dari kemampuan fisik ya tentu aja. Sekarang mereka juga tuh sedang bekerja sama untuk menyelidiki tentang Amazawa dari kelas 1A. Horikita adalah alat yang paling diandalkan bagi Ainokoji, tapi Ainokoji belum sepenuhnya percaya pada Horikita. Ainokoji kadang emang mengandalkan bantuan dari si Horikita dan memakai Horikita untuk jubah tembus pandangnya. Tapi walaupun Ainokoji dan Horikita tuh nampak dekat ya, mereka tuh saling memberikan tembok, alias mereka tuh saling nggak percaya satu sama lain atau belum percaya satu sama lain. Nampak dekat, namun sebenarnya ada tembok di antara mereka. Dekat tapi sebenarnya menjaga jarak gitulah istilahnya.
Yap, itu dia beberapa fakta menarik dari si Horikita Suzume. Kalau ada fakta yang belum aku masukin, coba tambahin di kolom komentar. Untuk volume ke-8 ya, bakal ku upload hari Minggu mungkin, jadi ditunggu aja ya, karena di volume 8 itu padat banget, jadi agak pusing gitu ngerangkumnya. Itu aja video kali ini, dan see you next video, bye bye.